Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kullun nasi khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun. Al-hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluh habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita ucapkan bersama rasa syukur kepada Allah Ta'ala yang maha ghafur, Allah yang maha rahmat, Allah yang maha rahim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semua masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbagai macam ragam nikmat, di antaranya yaitu yang paling penting adalah nikmat Islam wal iman, nikmat sehat jasmani dan rohani. Salawat beserta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para at-tabi'in, khususnya umumnya umatnya, yaitu kita semua mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau, amin ya rabbal alamin. Muhibin wal muhibat di mana saja berada, alhamdulillah saya kembali akan menjelaskan daripada sambungan masalah dosa-dosa, yaitu termasuk dosa-dosa besar dan sangat. Ini dosa yaitu adalah dosa zina, di antaranya minal kabair, dosa-dosa yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pelaksanaan bagi laki-laki yang zina, perempuan yang zina, ini akan mendapatkan sanksi berat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia tidak tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak menyesali atau menyadari atas perbuatannya, maka ini akan kena denda atau sanksi yang sangat berat. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan, mengibaratkan bagi pendosa penzina yang tidak tobat nanti di akhirat, dia akan sangat-sangat menerima siksa yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena demikian, saya insyaallah akan menguraikan masalah dosa-dosa zina dan cara tobat dari perbuatan zina. Mumpung kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehat jasmani, ruhani, sehat pemikiran, ketika kita menyesali tentang masalah dosa zina,
Maka yuk kita bersama-sama untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dimana kita mengikuti petunjuk atau sesuai aturan yang dikatakan oleh guru besar kita, yaitu Al-Imam Ghazali. Kalau kita bertanya masalah dosa zina, bagaimana tobatnya, bagaimana cara keluarnya daripada pelaksanaan zina atau tobat dari zina, ini sudah dibimbing oleh guru kita, yaitu wa amal khuruju anil dzunubi wa takhlisu minha fa'lam anna dzunuba fil jumlati salasatu aksamin. Adapun kata Imam Ghazali, ketika kita mau beranjak atau mau keluar daripada berbagai macam-macam dosa dan pengen bersih dari berbagai macam dosa, maka ayo ikuti 3 cara ini. Sebab dosa itu yaitu dalam jumlah terbagi 3 bagian. Yang pertama, sejenis masalah dosa ketika ini termasuk dosa-dosa besar. Yang pertama adalah tarku wajibatillahi subhanahu wa ta'ala min sholatin au saumin au zakatin au kafaratin. Ketika kita sebagai manusia yang hak dan kewajiban kita untuk melaksanakan hak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dibebankan kepada kita, tidak mengerjakan, meninggalkan dalam pelaksanaan sholat atau puasa, zakat dan lain sebagainya, inilah juga termasuk dosa kabair. Ada lagi dosa di antara manusia, di antara makhluk, antara kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang Allah sudah garis bawahi. Ketika kita melanggar, kasyurbil khamri, udorbil mazamiri, wa uklir riba, wa nahwi dhalik, fatandamu ala dhalika, wa tutanu qalbaka ala tarkil audi ila mithliha abadan. Ini sudah diatur tata cara untuk pelaksanaan tobat daripada zina ketika kita menyadari dan menyesali betapa. Ingat masalah dosa zina, siksa zina ini bahkan 40 tahun ibadah kita tidak diterima, bahkan 40 rumah daripada kanan kiri kita mendapatkan dosa juga. Kita menyesali, menyadari bahwa dosa zina itu maha dahsyat siksanya. Pertama, kita adalah menyesali atas perbuatan kita, menyesali senyesal-nyesalnya. Kembali kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melakukan sesuatu perkara yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa zina harus kita hapus sebelum kita meninggalkan alam dunia ini. Ahaduha tarku wajibatillah. Terus diantaranya lagi, ketika kita meninggalkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini juga harus ditobatin. Maka yang pertama an-nadam, yaitu menyesali. Yang kedua, janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak kembali atau melaksanakan perbuatan-perbuatan semacamnya seperti melaksanakan zina. Kita berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melaksanakan lagi. Yang ketiga ini tobat zina khusus. Kalau kita tidak bicara, sesama manusia tidak tahu ini hanya dosa zina terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pelaksananya antara lawan jenis dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Yuk kita malam-malam bangun, terus setelah bangun
kita bersuci berwudu kepada Allah Subhanahu wa taala, terus sholat sunnah tahajud, diantaranya sholat malam, nangislah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, istighfar. Istighfar ini 70.000, Masya Allah, ini memang berat. Terus istiqomah. Istiqomah yang nomor kedua. Istiqomah itu adalah terus-terusan pelaksanaan dan perbuatan, tidak mengulangi lagi. Istiqomah dalam melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah ketika kita istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Terakhir yang paling penting, yaitu ketika kita melaksanakan atau memperbuat zina, maka ketika pemikiran kita hanya selalu ingat terhadap dosa isu, rasa takut dan lain sebagainya, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menerima ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu menyesali, yang kedua adalah istiqomah, yang ketiga kita harus terus menerus mudawamah melaksanakan kebaikan yang dipuji, amal-amal yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan aturan-aturannya. Mudah-mudahan di antaranya memang sulit ketika kita mengingat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amal apapun, perbuatan apapun, ketika kita masih belum menyesali terhadap perbuatan zina, maka itu akan semuanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu saya mengajak kepada saudara-saudari muhibin muhibat di mana saja kita adalah manusia biasa, manusia yang tidak luput daripada dosa dan noda. Maka sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo kembali kepada Allah dengan menyesal berbagai macam penyesalan, teringat, terbayang di benak kita pekerjaan kita, satu persatu kita ingat, satu persatu kita bayangkan. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak istighfar. Ini khususiat istighfar kepada orang yang pendosa zina. Ini ada waktu khusus selama 40 hari. Mudah-mudahan ada manfaatnya petunjuk dari imam besar kita yaitu Imam Ghazali. Mudah-mudahan kita melaksanakannya, memperbanyak perbuatan kebaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.